Lu berarti masuk 2008. 2008. Beres 2015. Tapi lu beres kan? Beres. Di wisuda kan lu? 7 tahun gue dong. 7 tahun gue. 7 tahun tuh maksimal. Iya. Iya kan? Kalau enggak di pemutihan. Oh zaman gue gak ada pemutihan dong. Langsung drop out. Ada tuh langsung ya? Ada. Oh, tapi lu lulus ya? Lulus, alhamdulillah. Okay. Karena itu juga udah digoblok-goblokin sama abang-abangan di Gardu kan dulu. Bego, kita semua di sini bandel tapi semua lulus. Okay. Kita semua bener. Oh jadi semua anak artku lulus tuh ya? Lulus. Oke. Nah di zaman itu kan lagi hype-hype-nya Don. Iya. Gua gambar lagi on fire-nya, terus lagi banyak kerjaan, terus Gardu lagi banyak commission lah. Terus tiba-tiba gue inget banget Jablay bilang, lu nggak boleh kemana-mana selama lu belum selesai kuliah lu nggak boleh ikut kemana-mana kan. Jablay mantep tuh ya. Galak. Okay. Respect gue. Yoi mantap lo Blay. Galak itu orang jelek-jelek itu galak itu beneran. Yes, balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Ini gue seru banget nih. Hari ini gue didatengin dan kedatangan tamu yang wah ini kacau. Udah gue janjiin hari apa, jam berapa ya kan. Ternyata pokoknya nih gue tungguin. Lo bisanya kapan gue tungguin ya kan. Akhirnya terjadilah hari ini. Dan hari ini gue ceritanya akan ngebahas tentang jerninya salah satu si sosok ini ya. Karena ini kalau kita ngomong di dunia mungkin seni graffiti udah cukup banyak banget lah nih info-info dia. Tapi gue akan mencoba nguliknya bukan dari sisi itu, sisi lainnya gitu. Seperti misalnya nanti ada dia pernah kerja di agensi apa, terus punya pengalaman apa ya kan. Pengen tahu kita ngobrol dengan siapa? Terima kasih, ini dia Aldi Cloze. Wih gawat. Keren nama lu ya, Aldi Cloze. Wajib. Jadi gue sebenarnya mau ngangkat lo bukan lebih ke graffiti karena lu udah terkenal lah. Gue udah nggak perlu juga lo nggak gue kulik-kulik nggak perlu. Tapi gue mau menanyakan lebih detail sisi-sisi lainnya yang mungkin banyak juga teman-teman belum begitu ngerti atau mau tahu juga soal dulu lu ngapain atau sekarang lagi ngapain gitu-gitulah, menarik ya kan. Gak menarik sih. Menarik lah pokoknya. Iya gitu. Jadi lebih ke ini kalau menurut gua sih konteksnya kita coba bertanya dulu ke lo soal lu berarti dari kecil di Jakarta, lahir Jakarta. Dari Jakarta. Di mana tempatnya tuh lo? Di Tangerang. Tangerang. Kota atau Tangerang? Tangerang Selatan. Tangsel. Oke. Jadi lo SMA di sana? SMA gua di Jakarta Selatan malahan. Di mana? Di Kartika. Oh SMA Kartika. SMA Kartika. Jadi di era itu lo udah lumayan kayak mulai aktif melihat kayak misalnya gambar jalanan gimana, istilahnya melihat anak kakak kelas lah, itu banyak ya? Kalau kakak kelas sih nggak ada ya. Nggak ada gue malah. Oke. Gue malah melihatnya di luar gitu. Di luar nih luar negeri atau? Enggak, di luar sekolah gue gitu. Oke. Maksudnya iya gue karena gue pertama kenal sama Curut gitu ya, Van Dimension gitu, gue SMA. Oh lu udah kenal SMA? Gue udah kenal. Oke. Karena ya ada long story lah, gue kenal sama dia di SMA. Gue udah kenal tuh sama Jablay, sama Ones, tapi teman-teman artko lah. Tapi gue masih segan lah karena gue melihatnya wah ini orang-orang yang gue lihat di majalah nih. Dulu ada Tembok Bomber misalnya. Tembok Bomber. Kan di era itu informasi tuh graffiti gitu lu bisa lihatnya di majalah gitu. Persis, benar. Nggak ya ada di internet tapi kan kita nggak banyak juga. Dulu warnet soalnya, bukan model smartphone. Benar. Kita si kaya dulu, si kaya. Oke. Jadi lu sempat melihat mereka, tiba-tiba lu ketemu nih gitu. Tiba-tiba gue ketemu lah. Sebenarnya gue udah ngelakuin itu dari dulu, tapi gue nggak tahu kalau itu tuh graffiti. Oke. Lu menyebutnya apa? Ya inian aja apa namanya kalau lu, wah kita inian yuk ngetek yuk. Oke. Kan zaman sekolah tuh kan. Oh tagging sekolah. Tagging nama sekolah kan. Kartika apa, STT apa. Itu sebenarnya dari SMP gue udah lakuin sama teman-teman gue gitu. Tapi
masih nggak mengerti itu graffiti. Kalau dulu kan lihatnya kita Tribal, Endang Sukamti, apalah gitu ya. SID. Iya. Jadi istilahnya lebih ke font-font biasa, nggak throw up atau apa? Belum ngerti gitu, belum ngerti ya. Pokoknya lu tulis aja nama lu gitu di jalan gitu. Tapi kan dulu masih pakai nama sekolah gitu kan. Oke, jadi lu memang sudah paham awal dari era sekolah. Nah, ketika lu kenal-kenal sama tadi teman-teman Artco ini berarti di era sekolah. Di era sekolah. Nah, ketika era lu selesai dari SMA, lu mungkin melihat nih, oh ternyata anak-anak Artco kuliahnya di Interstudy ini. Apakah itu jadi motivasi lu masuk itu? Iya. Gua dulu masuk Interstudy, gua milih jurusan graffiti. Ada tuh. Gue pertama nggak tahu kan. Gue nggak tahu apa itu. Gue bilang terus gue daftar di depan Polres tuh. Kan emang semua dulu di situ. Ya kan semua di situ. Ya kan gue taunya di situ. Iya, belum ada tendean kan? Belum ada tendean. Iya. Udah ada tapi angkatan pertama. Gue tuh angkatan kedua di tendean. Iya, ya dulu dari 2000-an, 2003, 45 tuh semua di sono. Di Wijaya kan. Iya, benar. Di belakang depan Polres. YPK kan. Iya, betul. Karena kan gue melihat mereka dulu, ya mereka base campnya di gardu belakang itu tuh. Benar, lapangan basket. Maupun si Berani tuh zaman dulu ya kan. Dulu kan mereka kan waduh serem-serem banget bang. Lu tahu sendiri kan. Iya. Ya udah akhirnya gue, untungnya nyokap gue tuh ngasih kebebasan ke gue. Dia nanya sama gue kan, lu mau kuliah di mana? Iya. Terserah lu mau kuliah di mana, tapi lu tanggung jawab sama apa yang udah lu pilih. Ya udah akhirnya ya gue, karena emang gue hobi gambar, coret-coret lah dari gue kecil gitu kan. Lu nggak minat kedokteran UI gitu, nggak minat? Nggak minat gue. Karena nyokap gue juga ada turunan seni gitu kan. Jadi gue ngeliat dari nyokap aja tuh. Terus ya udah pas gue selesai sekolah gitu, gue bilang sama nyokap, gue nggak mau sekolah dulu, gue nggak mau kuliah langsung lah. Gue lagi bosen nih sama yang namanya pendidikan nih ya. Ngeri gitu kan. Kayak aduh. Tapi ternyata dari situ tuh gue luntur tuh. Gue ketemu sama anak-anak Artco, mereka udah lu masuk kampus gue aja, ini ntar kita bisa gambar-gambar tuh. Masih nggak tahu gue fakultas apaan. Gue pokoknya masuk, gue daftar fakultas graffiti. Ditawain gue, fakultas graffiti? Maksudnya gimana tuh? Gue inget banget tuh. Jadi lu nggak tahu itu ada The Cafe? Nggak tahu. Nggak tahu kan. Ya maksudnya gue masih awam di situ. Gue tahu desain grafis, tapi kan pas masuk situ, di situ namanya desain komunikasi visual. Bener. Belum ada tulisan desain grafis. Belum ada. Masih tulisan The Cafe. Masih The Cafe kan. Terus gue dikasih selembaran tuh ada desain, ada The Cafe, ada DMM multimedia, ada desain interior, terus ada fashion. Sama satu lagi, empat itulah. Terus gue bilang sama yang gue daftar itu, gue pengen jadi kayak anak-anak itu tuh Artco yang coret-coret gitu. Oh, lu tuh melihat mereka? Oh, mereka itu anak-anak desain grafis. Oh gitu, desain grafis tuh apa ya? Nah ini desain komunikasi visual. Nah lu salah, lu kalau mau masuk desain, lu masuknya ke tendean. Masuklah gue ke tendean tuh. Belajar lah di situ, belajar tentang desain tuh seperti apa. Ternyata setelah gue belajar di situ nggak ada graffiti yang nyangkut di situ. Oh gitu, nggak ada? Nggak ada. Tapi lu punya basic kayak memang bisa, dulu mungkin zamannya Corel ya? Zamannya Corel, terus Photoshop. Lo udah bisa tapi basicnya? Belum. Jadi bener-bener nol masuk situ. Bener-bener nol. Kan gue taunya ya udah, mungkin karena kenapa gue pengen masuk sekolah seni gitu, gue mau menghindari matematik. Iya dah, gue bilang, gue orang yang minus sama hitung-hitungan gitu ya kan. Ternyata ketemu juga ada statistik di situ. Aduh, ada lagi lebih rumit ya. Oh, jadi lo bener awalnya maunya menghindari matematika nih. Menghindari matematika. Ternyata ada juga. Ada juga. Ternyata masuk desain itu ada prosesnya. Lu belajar dari basic sampai ternyata akhirnya gue mengerti. Oh, ternyata graffiti itu ya sebagai hobi, bukan sebagai fakultas atau tujuan
kayak mata pendidikan, kuliah ibaratnya. iya, kan. Oke. Jadi apa yang gue dapet di kampus ya udah gue larinya ke graffiti gitu. Oh, jadi waktu itu pas lo sampai ke kampus itu berpikir, oh enak nih graffiti, Gitu. gambar. Ternyata doang. nggak ada tuh. Nggak ada. Adanya cuma gambar anatomi. Itu pun gambar telanjang. Awal-awal kayak Oh, oke. Cuman ya udah kira ya semua itu ternyata itu basic sebenarnya dari apa yang gue dapat sekarang gitu. Lo berarti masuk 2008. 2008. Beres 2015. Tapi lo beres kan? Beres. Di wisuda kan lo? 7 tahun gue dong. 7 tahun gue. 7 tahun tuh maksimal. Iya. Iya kan? Kalau enggak di pemutihan. Oh zaman gue gak ada pemutihan dong. Langsung drop out. Ada tuh langsung ya? Ada. Oh, tapi lo lulus ya? Lulus, Oh, alhamdulillah. okay. Karena itu juga udah digoblok-goblokin sama abang-abangan di Gardu kan dulu. Bego, kita semua di sini bandel tapi semua lulus. Okay. Kita semua bener. Oh jadi semua anak artku lulus tuh ya? Lulus. Oke, jadi kayak motivasi ke adik Iya. kelas. Nih kita bandel tapi lulus. Lo gimana gitu? Wah kalau lu nggak beres gitu, lu makin habis, Iya, makin habis. iya. Gue respect sama mereka. Anjing berandalan ini nih dari luar nih sangar-sangar banget nih, tapi ternyata value dan knowledge-nya mereka, ngeri. Iya. Iya. Lu nge-push adik-adikan lu buat ya udah ini level lu. Ya udah dari situ gue ya jadi tantangan anjing masa mereka gue juga nggak mau dijatohin mulu kan. Iya, Gue buktiin akhirnya gue lulus tuh 2015. Jadi memang ternyata pengaruh tuh pergaulan. Pengaruh. Untungnya lo bergaul di tempat yang benar. Untungnya alhamdulillah gue bergaul di tempat yang benar dengan orang-orang yang nggak benar sebenarnya. Iya benar. Tapi jadi benar. Oke benar. Oh gitu, jadi lo masuk 2008. Nah ketika masuk 2008 emang lo tadi kan bilang udah kenal dari SMA. Tapi 2008 ini memang udah di kampus yang sama, akhirnya lo udah mulai aktif sama mereka nongkrong atau masih ada jeda dulu nih kayak? Masih jeda, ya kayak kan segan lah, kita kan maba gitu, mahasiswa baru gitu ya. Segan, maupun mereka udah tahu nih. Kayak lu masuk sini kan? Wah ini target buat runner beli anggur, target buat apa ya. Kita kan juga dulu gitu kan ya, maksudnya. Ada fase itulah. Ya. Ternyata ya apa yang gue dapet dulu tuh ya kepake semua sekarang gitu. Mental. Diceng-cengin udah biasa lah. Wah. Udah. Ya lu hidup, lu udah decide lu menjadi street artist atau apa gitu ya. Lu harus siap dengan konsekuensinya semuanya. Oke, jadi ketika lu mulai cair itu tahun keberapa ya? Tahun 2010. Itu? Cair, udah mulai cair. Awalnya gara-gara apa? Event kah? Gara-gara Gardu itu pertama kali. Karbus Spring udah? Belum. Oh sebelumnya berarti? Masih di madrasah. Iya madrasah. Kan? Iya tahu. Gue diajak gabung. Gue inget almarhum pas gue nongkrong situ almarhum Dado. Oke. Almarhum Dado sama Jable itu bilang, sama Ones juga bilang, sini aja nongkrong sini cari up ilmu yang di sini lu pelajarin. Ya udah tuh dari situ gue mulai ada rasa wah gue dianggap nih, diajak maupun mereka dulu nobatin gue itu ojek online. Serius, dari sebelum adanya ojek zaman sekarang nih mau Gojek lah, Grab atau apa maksimal nggak ada nih dulu. Gue kemana-mana itu gue jemput curut masih zaman yang ngantor di Danmogot. Karena gue pengen tahu nih, gue pengen nongkrong sama mereka, gue pengen dapet knowledge dari mereka. Zaman dulu kan lu kalau lu pengen dapet itu ya lu harus turun, lu harus nongkrong. Itu gue dicengin, wah ini dia nih ojek online nih, ini dia ojek online nih. Tapi ya gue seneng gitu karena gue ada target nih, gue pengen tahu apa sih yang mereka lakuin, apa sih yang mereka diskusikan sampai bikin sesuatu tuh gue penasaran gitu. Jadi kan emang kalau kita melihat anak-anak sekarang itu ada jalur kayak istilahnya instan. Dia tidak melihat kakak kelas dulu ibaratnya kalau kita mau jumpain kakak kelas itu ada pengorbanan tuh. Abis. Kayak wah ini kayak abang-abangan suka apa kita bawain apa gitu. Jadi kalau sekarang kan kayaknya udah satset instan aja tapi tidak ngelihat begitu. Tapi akhirnya beda juga kan. Nah, mungkin eranya kali ya. Eranya karena udah serba instan kali ya, serba lewat sosmed gampang kayak merasa kenal deket gitu. Oke, berarti lo dimulai anggap 2010 nongkrong lah di sana terus. Ikut gambar juga? Ikut gambar belum.
Baru nongkrong disuruh-suruh gitu ya. Oke. Beli anggur sana. Weh, kita mau gambar nih bawa ini kaleng ya ini. Seneng zaman itu tuh seneng banget gitu. Karena jadi bagian mereka. Karena jadi bagian mereka. Terus gue ingat ada dulu tuh Alkoholik sempet 2008 kalau nggak salah dia kan sempet bikin pameran tuh 4x4 ya. Iya 4x4. Iya benar. Terus ternyata di 2012 11 gitu mereka mau bikin itu lagi tuh. Terus mereka gambar di beberapa area lah di Jakarta, salah satunya tuh di Antam. Oke. Itu Antam itu jadi unggulan. Jadi unggulan tuh karena gede banget kan. Gede dan enak banget kalau ya. Di situ itu gue gue kayak merasa mewek aja sih Dom, kayak anjing gue diajak nih. Ikut dia bilang. Maupun di situ cuma disuruh ngeblok gitu sama anak-anak tapi kayak wah anjing, gue dianggap nih. Udah mulai dirangkul. Nih. Ya udah dari situ gue udah mulai ya cair lah maksudnya. Gue mulai bersosialisasi sama mereka. Gue mulai bergabung sama mereka sampai akhirnya di 2011 tuh kita pindah ke Karburator. Betul. Gara-gara madrasah kan dulu pertama kali bikin pameran ternyata rame ya kan. Terus kita kita gak boleh sini lagi nih. Pindahlah di Karburator. Nah di Karburator udah makin deket tuh, udah mulai dilibatkan project, maupun di zaman itu gue masih jadi asisten. Oke. Kayak cuman ngeblok apa-apa, tapi buat gue itu ini nih yang gue pengen, yang gue kejar dari dulu nih. Gue pengen belajar jadi bagian dari mereka gitu. Ya udah akhirnya sampai berjalan sampai sekarang gitu. Ini jadi kayak bener-bener keluarga. Jadi keluarga. Udah bukan lagi bukan jadi temen doang, udah jadi family. Iya, kayak buka bareng bersama ya kan kayak gitu-gitu ya. Oke. Menurut gue itu keluarga kedua gue sih. Iya. Di saat gue keluar rumah ya gue nyamperin keluarga kedua gue. Iya. Oke, berarti lo beres tadi kuliah 2015. 15. Nah, kalau tadi sedikit lo intro soal memang keterlibatan atau bergabungnya aktif di Arko, kalau gue pengen jernih soal perjalanan karir kerjaan nih. Kan pasti orang tua bertanya nih, oke, lo udah gue biayain, lo udah gue kuliahin, ini udah selesai nih, lo mau ngapain lagi? Ada gitu pasti kan? Ada. Nah terus ketika lo kelar, apa yang lo lakukan itu? Gue malah sebelum gue kelar kuliah tuh gue udah 2 kali kerja dong. Oh ada part time gitu-gitu? Bukan part time, in-house malah. Udah in-house? Udah in-house. Bisa bagi waktu tapi ya? Bisa. Tapi ya akhirnya kuliahnya agak-agak inilah. Kelantar lah ya. Berapa semester gitu hancur lah. Oke. Karena udah kerja, udah kenal duit kan. Jadi pertama tuh gue sempet magang di Flashcom dulu, diajak sama Ones. Oke, itu kantornya Ones, kantornya Ones. Okay. Jadi Ones kerja di situ sebagai art director, terus gue diajak bantuin dia magang. Itu gue inget banget magang pertama kali lo bekerja. Pertama kali gue bekerja di perusahaan. Sebagai perusahaan yang benar-benar perusahaan ya. Perusahaan. Tekan kontrak. Okay. Nah, tapi posisinya gue di situ magang. Oke. Magang probation karena kan gue ngurus ini kan tugas akhir kan. Jadi lo harus magang kan. Ternyata di agensi kaget dong. Apa yang bikin lo kaget? Ya karena kan lu biasa gue nggak tahu gitu pertama kali gue masuk dunia kerja, ternyata dunia agensi itu segitu kenceng pressure-nya. Yang gue pikir ya oke lu 9 to 5 kerja, ternyata bukan itu, lu bisa sampai pagi karena kadang-kadang klien baru datang briefnya sore atau apa ya. Awal-awal kaget gitu. Revisi gitu. Wah kaget lah kita sebagai orang baru yang ada di dunia industri gitu. Wah anjing, ini serius nih. Iya. Stres kayak wah. Lo di bawah Ones? Di bawah Ones. Oke. Ones itu atasan gue. Iya. Situ berapa bulan ya? Lupa gue 4 bulanan mungkin ya. Karena emang buat nyelesain tugas magang kan. Oke. Nah sebenarnya abis selesai itu gue tuh udah bisa lanjutin tugas akhir. Oke. 4 tahun pertama tuh gue udah bisa. Jadi kuliah gue sebenarnya tuh 5 tahun tuh udah beres dong, tinggal tugas akhir. Tapi karena gue kerja jadinya agak-agak lambat. Terus di 2000 gue lupa 13 atau 14 gitu. Curut ngajakin gue untuk kerja di perusahaan asing, Big Mobile namanya. Oke. Dia agensi untuk animasi web banner.
Oke. Itu untuk di di Android atau di iOS. Ya gue ngerjain itulah. Lumayan hampir 2 tahun lah. Jadi lu beres yang tadi dari magang tempat Ones itu off dulu. Itu off dulu tuh. Fokus di tugas akhir. Tugas akhir. Terus off, fokus tugas akhir langsung ditawarin ada curut masuk. Ternyata nih. pas di tugas akhir nih kagak dapet ide dong. Okay. Malah puyeng anjing ini gimana nih. Ya, ternyata kan tugas akhir desain tuh lu membuat sebuah pameran kan. Yeah. Gue nggak ngerti tuh. Okay. Tapi untungnya kenapa gue hold lama itu gue belajar dari Gardu karena Gardu sering bikin pameran, bikin apa. Iya. Setahun lah gue habis dapat Ones terus ditawarin tuh sama curut di agensi itu. Ya, kan. Oke. Dan lo ambil? Gue ambil. In-house juga? In-house. Oke. In-house tapi posisinya itu gue sembari kuliah. Jadi kalau misalnya ada jam kuliah gue izin kuliah. Iya. Dan diizinin tuh hampir 2 tahun lah. Oke. Hampir 2 tahun tiba-tiba ada kiriman surat cinta dari kampus ke rumah. Menginformasikan. Oke, ini mau lanjut apa enggak nih? Yes. Oke. Yang terima nyokap? Yang terima nyokap. Terus gimana? Ternyata ada surat cinta. Surat cintanya itu langsung terancam drop out. Oh, ada tulisannya ya? Ada atas nama Aldi Satrio akan terancam drop out. Gue nggak tahu kan surat itu nyampe kan. Yang baca orang rumah sih. Yang baca orang rumah. Terus? Sebenarnya nyokap gue tuh emang gue bilang kan gue lagi kerja nih. Cuman nyokap gue kayak ya lo harus tentuin pilihan. Lo mau kerja apa mau kuliah. Oke. Terus satu momen gue baru balik nyokap bilang bisa pulang nggak? Soalnya kadang nyokap kalau balik itu suka ngasih Sherlock rumah takutnya lupa. Karena lu emang jarang pulang ya? Jarang pulang. Iya, gue jarang pulang asli. Seringnya di tempat anak-anak. Dan atau nyokap, di Gardu dulu kan. Dan nyokap gue tuh lebih percaya gue di luar dibandingin gue di area rumah. Karena area rumah gue tuh bener-bener Bronx Don. Woi, parah banget ya? Parah. Dari gue kecil makanya nyokap gue tuh lebih takut gue di rumah dibandingin gue di luar. Oke. Lebih ngawur tuh ya? Lebih ngawur. Parah asli. Bener deh. Lu Tangerang mana sih? Gue Tangerang Selatan, Bintaro. Yang masih Bintaro. Area Bronxnya mana? Pondok Aren dong. Lu boleh cek deh. 90s sorry. Era 90s di daerah situ gimana tuh? Aduh. Oke. Udahlah akhirnya ya dapet surat itu gue balik lah. Tapi nyokap nggak bilang ini apa-apaan belum. Enggak. Jadi pulang dulu nih. Lo pulang. Pulang dulu. Lo pikir kayak cuman kangen aja atau gimana? Ya udah terpulang. Gue pulang. Terus tiba-tiba nyokap gue bilang gini. Terserah lu. Ini kan pilihan lu ya. Ini pilihan lu. Kalau emang lu mau fokus sama kerja, ya udah, lu fokus kerja. Kuliahnya yaitu nasib lu. Tapi gue balik lagi inget sama kata-kata anak temen abang-abang gue di Gardu. Selesaiin bego. Iya. Selesaiin bego. Yeah. Itu cuman terakhir yang diminta sama nyokap lu. Yeah. Oke. Ya udah, akhirnya setelah itu gue bilang sama kantor. Kayaknya gue gak bisa lanjut. Karena gue cuma dikasih waktu 3 bulan. Oke. 3 bulan untuk nyelesain itu. Atau lu transkrip nilai pindah ke kampus lain. Si kaya si kaya tuh ya kan. Ada duitnya ya. Ada banget tuh. Si ada. Oke. Kita tinggal di kampus gitu ya. Si ada tuh. Oke. Udah akhirnya gue bilang sama nyokap, ya udah ini tugas terakhir yang gue mau kasih ke lu nih. Ya udah akhirnya gue bilang ke kantor, padahal kantor juga bilang udah nggak apa-apa sambil kerja aja sambil ini. Tapi gue mikir gue nggak bisa di saat itu, gue nggak bisa pecah fokus. Kalau misalnya gue fokus kerja, kuliah gue nggak beres. Kalau gue giniin fokus kuliah sambil kerjaan gue nggak beres. Yang ada gue amsyong sama atasan gue. Gue decide tuh, gue cabut dari sini, gue nyelesain kuliah. Gue punya waktu 3 bulan. Dari 25 orang, itu 25 orangnya semua terancam drop out Don. Angkatan gue kan. Udah akhirnya, ya mau gak mau, suka gak suka lu harus selesaiin.
Udah gue ngobrol sama anak-anak, ya sama anak-anak bukannya disupport malah dijatuhin. Bego lo gini, ya itu tanggung jawab lu. Motivasi sebenarnya. Motivasi. Sebenarnya. Zaman itu kan kita kata, wah gue malah dia nyanyi. Iya, tapi artinya tuh baik. Artinya baik. Ya, nah di zaman itu kan lagi hype-hype-nya Don. Gua gambar lagi on fire-nya, terus lagi banyak kerjaan, terus Gardu lagi banyak commission lah. Terus tiba-tiba gue ingat banget Jablay bilang, lu nggak boleh kemana-mana selama lu belum selesai kuliah lu nggak boleh ikut kemana-mana kan. Jablay mantep tuh ya. Galak. Respect gue. Yoi, mantap lo Blay. Galak itu orang jelek-jelek itu galak itu beneran. Iya. Ganteng Jablay. Ganteng, iya. Galak. Nggak, tapi dia tuh fokus juga, maksudnya bener-bener ngarahin adik kelasnya untuk lu harus bahwa ini ada tugas yang lo harus lo selesaiin gitu. Karena dia juga sarjana. Iya. Jadi dia bilang, gue orang pinter nih. Oh iya siap. Oke. Udah 3 bulan tuh gue di Gardu. Ya udah ngerjain itu aja. Anak-anak malam, ada party nih. Udah gue situ aja. Lu nggak boleh. Lu nggak boleh. Anak ada nggak bisa. Udah bener-bener di karantina tuh. Lu selesaiin ya. Udah tuh akhirnya 3 bulan itu gue riset. Terus gue ngangkat salah satu brand dulu, spray cans juga namanya Rema. Gue branding ulang, akhirnya lulus tuh gue. Gue lulus yang tadinya gue diremehkan juga sama dosen gue. Emang lu bisa Ambon? Kan gue dipanggil Ambon kan. Oh sempat manggil Ambon di sana. Di kampus tuh yang taunya gue tuh Ambon. Oke. Udah Ambon, gue bilang Ambon dari mana? Gue asli Semarang gitu kan. Emang lu bisa Ambon? Terus gue bilang gini, gue inget banget sama dosen itu. Bisa Pak, kita taruhan apa? Kalau saya lulus, Bapak traktir makan ya? Gue bilang gitu. Kalau makan doang mah aman. Oke. Bener, gue lulus tuh dalam 3 bulan itu gue lulus dengan nilai yang buat gue tuh kayak, gue bisa ya, ya. Terus gue tagih tuh dosen, ayo Pak, jadi makan gak? Ayo, mau makan di mana emang? Saya makan di kantin aja Pak. Gue bilang kan traktir makan, bukan traktir gue makan. Satu kantin gue gue lulus nih, lu semua makan gratis. Gue bilang kan, gue bilang sama ibu kantin. Bon, siapa yang bayar Bon? Ada Pak Iwan. Dosen gue cuman. Pak Iwan masih ada tuh Pak Iwan sekarang ya masih? Masih. Oke. Si anjing gue dikerjain kata dia. Satu area tuh. Iya. Makan, jangan malu-malu ya. Tapi akhirnya dia juga angkat topi gitu. Oke, lu lu bisa gitu. Ternyata anggapan gue selama ini salah nih. Gitu. Oh, lu sempat dipikir lu paling nggak bisa gitu. Soalnya kan ya gue dulu di kampus si Alim tuh ya kan. Gitu. Tapi teman-teman tadi yang 25 itu yang lainnya gimana nih? Alhamdulillah semuanya beres, tapi emang ada beberapa yang akhirnya dia cabut pindah kampus lain. Oke, Transkip gitu-gitu. Karena beberapa dari 25 orang itu kebanyakan kerja dong. Oke, ya pastilah sibuknya pasti kerja. Udah bisa make money kan, jadi fuck lah pendidikan lah. Gue udah bisa beli ini nih. Oh gitu. Jadi kayak udah nyaman ya. Udah nyaman. Oke. Ternyata habis dari situ gak kepake. Gelar gitu. Lu berarti S1 kayak jadinya? S1. Apa sih sebut SSN? SDS. SDS itu apa sih? Sarjana Desain. Oh, desain. SDS. Oke, mantap. Aldi Satrio SDS. Gawat. Kering. Enggak pakai juga. Ya pakai kalau nyalek aja. Ya, malu. Oh gitu. Jadi lu lulus, beres. Yang tadi di tempat curhat juga udah cabut. Berarti kosong. Tapi lu kerja lagi setelah itu? Enggak. Gue fokus di Gardu aja. Oh, fokus di Gardu. Karena kan zaman itu kan Gardu juga banyak project gitu ya. Udah. Ada tokonya juga laris, project eventnya rame ya kan. Oke. Gue bantu anak-anak juga lah. Gue terlibat dalam program Gardu zaman itu. Iya. Ada banyak lah, street dealing misalnya, banyak lah pokoknya ya. Oke, jadi lu fokus di situ. Nah, tapi di era itu akhirnya juga lu ada kerjaan juga kan? Yang kayak lu ke kantor gitu-gitu kan? Setelah dari freelance aja. Gue ambil kerjaan freelance aja karena abis itu gue lagi anjing industri itu begini ya. Kayak gue rehat dulu lah. Iya. Gue rehat dulu tuh. Sempat lama. Terus akhirnya Gardu pindah ke Kebayoran. 2015
15-an. Iya benar 2015. Habis gue lulus tahun kemudian pindah tuh. Setahun di situ tiba-tiba temen gue nawarin ada kerjaan. Emang sebelumnya gue udah nyari tapi gue nggak pengen kerja di agensi. Oh, lu pengennya di mana sebenarnya? Gue ngelamar di hotel. Sebagai apa ya di hotel? Iya sebagai desainer. Lu pengen tuh ya tapi ya? Pengen karena gue mikirnya wah kayak gini pasti udah ada template nih. Oh tinggal lagi basic santai lah. Iya gitu lah. Maksudnya gue pengen yang nyantai gitu. 9 to 5 udah template-nya bla bla bla. Tapi ternyata Tuhan gak merestui ya kan. Wah gak bisa nih. Iya. Udah tuh lama. 2016 lah. Oke. Terus tiba-tiba temen kuliah gue, adik kelas gue di kampus gitu. Nawarin, Mas, lo mau kerja di sini gak? Di sini tuh di mana? Di Populo Batik. Oh, Populo. Itu lumayan tuh. Gue masuk Populo Batik lumayan lah 2,5 tahun lah. Itu lumayan batik yang lumayan established lah ya. Maksudnya marketnya lumayan tuh. Premium brand. Ya itu dia. Premium. Nah lu sebagai apa di situ? Gue di situ sebagai graphic fashion designer. Graphic fashion designer. Jadi gue di bawahnya fashion designer. Jadi fashion designer bikin pola, bikin desain. Nanti gue yang nurunin ke digital tuh. Oke. Jadi dia gambar sketsa kan. Ntar gue yang bikin ke digital ya. Untuk terkenal banyak fashion designer dong lo? Lumayan kenal tapi nggak banyak. Oke. Tapi nggak banyak lah. Oh, gitu. Berapa lama lo di situ? 2 tahunan ya. Lo enjoy tapi? Enjoy karena enak Don. Erik model gimana kerjaan? Santai. Datang 9 to 5 juga? Datang 9 to 5. Tapi kan karena bos gue itu seringan di luar ya? Di luar kan. Jadi di saat dia kesini tuh biasanya weekend. Jadi gue weekend tuh masuk. Tapi gue bisa gantiin itu di weekdays. Gitu. Enak kerja di fashion tuh enak banget. Karena gue kayak wah ini gue bisa nurunin dari idealis gue masuk ke merchandising atau lain-lain nih. Gue enjoy banget di situ. Banyak hal-hal baru yang nggak gue tahu ternyata sampai ikut fashion week apa ikut lah tuh. Terus lucunya gue baru masuk di fashion baru 3 hari. Gue dapet tawaran, dapet invitation gue harus ke China. Untuk festival graffiti internasional di China. Terus gimana tuh? Gue bilang sama bos gue. Kan. Cerita lah. Gue udah. Cerita. Terus. Dan emang gue masuk situ itu portofolio gue sebagai desainer gak dilihat dong. Oke. Jadi bos gue tuh udah tahu, mantan bos gue tuh Mas Bai. Di sini dong lihat nih. Mas Bai. Terima kasih Mas Bai. Karena emang dia udah tahu lo secara pribadi. Dia tahu dari ada temen gue. Ini basicnya graffiti nih. Pas gue di interview nggak kepake tuh portofolio desainer gue tuh. Udah nggak, gue percaya lo gitu. Percaya lo karena mungkin dari dunia lo bisa mengimplementasikan ke fashionnya. Iya. Baru 3 hari gue bilang sama Mas Bai, Mas, saya dapat undangan ke Cina Mas. Wah ya undangan apaan ya? Apa? Iya pas ini ada festival graffiti. Gue udah pasrah tuh. Iya. Kalau misalnya nggak di ACC, gue cabut. Lo sempat udah gitu ya? Gue udah ambil jalan pintasnya. Udah gue mau ini. Iya. Gitu. Ya, Karena di situ pas gue di invite ke China itu, gue bener-bener gak modal apapun dong. Semua di cover. Kayak wah ini kesempatan gue nih. Gak mungkin 2 kali datang dong. Iya. Wah ini gue sih gue bela-belain lah. Ini gue bela-belain nih. Gimana ceritanya gue sikat. Gue sikat. Gue bilang sama Mas Bai, Mas ya udah sana jalan. Gue yang kaget kan. Baru 3 hari lu. Baru 3 hari. 12 hari lagi gue izin. Gak ada tuh model kantor. Gak ada. Terus dia malah seneng ya. Udah cabut aja lu. Ya gitu. Udah. Tapi dia bilang. Tapi sembari lu cari reference buat apa sih yang di sana yang bisa relate sama kita. Ya maksudnya jadi riset juga gitu. Jadi riset juga. Studi banding. Studi banding. Udah tuh. Gue ke China 12 hari. Terus gue pulang. Baru 3 hari sampai Indonesia. Gue ditawarin lagi ke China. Cuman beda kota. Cuman gue bilang sama yang invite gue, sorry, yang kedua gue gak bisa. Yang ada ini gue amsyong nih. Iya. Tapi lo bisa jadi kalau lo ngomong juga akan diizinin gak? Mungkin, tapi kayak, senaknya nih baru masuk nih ya. Si hitam enaknya nih.
Ya udah, iya bener, akhirnya bener, si bener. Vivo sama Blaze Smoky yang berangkat. Oke. Jadi lo ngasih referensi ke dia Ya, aja. ya, Karena lo gitu. juga gak enak kan. Udah Iyalah. izin kemarin. Ya udah izin kok izin kemarin. lagi kan. Oke. Ya udah akhirnya. Tapi ya udah. oke ya ternyata maksudnya dia juga mendukung lo. Mendukung, karir lo di luar. Bahwa dia ada satu undangan yang harus datang. Dan dia mengizinkan gitu ya. Ya. Oke, lo berarti kerja di sana enak ya. Enak. 2 tahun. 2 tahun. Tapi kenapa lo cabut 2 tahun itu? Karena gue udah mulai apa ya? Yang tadinya gue fokus sama si close-nya nih, sama artwork gue. Yeah. Di situ tuh gue udah mulai hilang nih. Oke. Kayak udah wah ininya udah mendem lagi nih. Oke. Gue harus balik ke sini untuk bikin sesuatu nih. Oke. Ya udah akhirnya gue cabut dari situ. Gue bikin sesuatu, gue bikin toko itu. Oke. Toko pribadi lo? Toko pribadi. Di mana? Di rumah. Di rumah. Lo set jadi toko. Tapi jadi rumah temen gue itu dia ada garasinya. Gue sewa di situ. Oke. Toko apa detailnya itu? Toko graffiti. Graffiti, ada merchandise. Terus gue jualan merchandise juga. Oh, namanya situ. apa? Namanya CZ. CZ Play Store. Oke. Dan itu cuman bertahan di komplek tuh karena di area Perumahan. karena berisik atau apa ya. Gue belajar dari gardu awal-awal kan. Setahun doang Don. Habis itu gue diribetin sama ini mas ininya mengganggu nih ini. Tapi pasti ada pro kontranya lah. Ada yang seneng tempatnya jadi bagus. Tapi ada juga yang wah ini berisik nih. Ya namanya juga gembel dikasih tempat ya kan. Oh setahun Udah, aja? Setahun. Terus gue pindah. Gue pindah ke Creo. Oke. Creo tuh deket Ciledug sono dikit. Ciledug. Yeah. Jadi Creo itu dia bikin hub kayak. Iya betul. Pasar Santa. Kayak M-Block. Oke. Sementara kan itu masih bagian dari Peruri kan. Iya. Gue sewa lah di situ. Oke. 1 tahun. Oke. Karena menurut gue wah ini boleh juga nih. Ini boleh nih. Karena gue langsung berpikir di situ banyak brand-brand teman-teman juga kan. Kayak wah ini bakal jalanan ke depan enak nih. Playgroundnya udah ada nih. Iya. Gue bayar lah setahun dong di situ. Baru 1 bulan pandemi datang. Lu bayangin tuh. Pandemi datang. Terus gue udah bayar 1 tahun. Iya. Ini gimana nih? Ya semua itu lagi drop juga pandemi semua kan. Udah setahun habis itu bubar dong. Gila. Yang lain juga pasti banyak juga. Bubar semua satu-satu. Iyalah. Gua di situ tuh yang bertahan setelah gua tuh tempatnya Uca. Oke. Masih. Uca cabut juga. Oke cabut juga. Pandemi bang. Iya. Gue pernah bang 2 bulan yang belanja 1 bulan tuh cuma 1 kali. 1 kaleng tuh. Pandemi. Ya pandemi juga, bener. Itu pun temen juga kalau temen juga. Iya. Ya udah belilah nih biar ada yang keluar iya, satu gitu iya, biar gue okay. ngelayanin gitu. Itu barang berarti stok masih banyak waktu itu ya? Banyak dong. Oke. Lu gak coba jual online? Udah juga. Akhirnya kan banyak setelah pandemi itu banyak nih keluar ide-ide jualan kopi lah, kawin sama ini biar bisa jualan ini. Udah. Oh gitu. Nah setelah lu kita ngomong pandemi tadi berarti lu menutup lah si CZ ini. Terus lu ngapain aktivitasnya selama lu tutupin CZ ini? Ya gue freelance aja. Ya, di saat CZ itu gue juga masih freelance. Gue masih bantuin Om Age. Gue masih bantuin beberapa banyak lah di zaman itu karena freelance semuanya gue tangkep. Oh si Kang Adi minta bantuan, ayo gas. Om Age minta bantuan, ayo gas. Semuanya karena ya gue nggak punya penghasilan tetap di zaman itu kan. Udah gitu pandemi kan. Ternyata ada baiknya. Apa tuh? Orang-orang kaya di saat pandemi itu pada buang-buang duit. Tiba-tiba rumahnya mau dilukis lah, tiba-tiba mau apa. Ya mungkin mereka juga nggak bisa kemana-mana. Iya nggak bisa kemana-mana. Kosnya masih ada terus. Iya, gue renovasi rumah aja. Iya. Dari situ lumayan, lu dapat income. Bertahan. Karena ada mural di situ bikin commission lah ya. Oke, nih kalau kita sedikit mulai masuk ke ranah lo aktivitas, kalau kita mengenal Aldi Close ini kan di dunia graffiti gokil lah ya namanya udah. Ya, gue pengen nanya aja sebenarnya. Lu kenapa si karya lo atau tagline lo si Close ini itu dari mana ceritanya sih? Sebenarnya si Close tulisannya kalau di Instagram tuh kan. Sebenarnya namanya Close dulu. Close aja. Malah sebelum Close itu LOLZ. Sebenarnya kayak goyonan, kayak lu ngecengin orang lols gitu kan. Gara-gara gue dulu tuh zaman gue
SMA gitu, kelas 3 kelas dari SMP ke SMA tuh cabut mulu dong. Oke, Cabut biasa mulu lah kalau cabut lah, mah. ya kan? Cabut. Iya. Main CS nih, Oh, ke warnet ya iya, kan. Iya. CS. Gue selalu pakai nama LOLZ. Oke. Main di situ tuh. Iya. Rank mulu lah. Iya. Terus gue sebelnya gara-gara ada orang pakai nama yang sama, turun jadi ratingnya dong. Oke. Gue sebel kan. Gue ke toilet tuh. Gue ke toilet ngomong rokok kan. Terus gue liat di toilet. Wah itu bacaannya kloset. Oh. Ya udah Oke. gue plesetin aja S-nya gue ganti Z. Oh gitu. Dari situ situ, terus-terusan lah. udah dari Close situ, itu. terus. Malah membawa rezeki ya. Malah alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya kan Anda soalnya di sport ya G-Shock ada ya kan tuh ngeri loh itu. Alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena berarti memang nama membawa rezeki berarti Amin. nama baik Nama kan. baik, gitu. Itu berarti lo setiap ketika lo kayak kekaryaan Close itu selalu ada terus Selalu namanya ada. Close terus. Oh gitu. Dan lo bikin merchandise kaos gitu. Bikin. Laris juga. Alhamdulillah lah. Brandnya apa namanya? Yes, CZ itu. TZ itu. Gitu. Oh gitu close. Oke, ngeri lah. Jadi kalau gua ada scene graffiti gitu ya, misal acara, gua temennya close nih ngeri Oh, itu iya. ya udah. Abang, oke bang gitu ya. Gitu ya. Enggak lah. Enggak lah. Oke. Sama lah kita semua. Oh, sama Kita- apa? Sama lah di graffiti ya. Lu mau tua, muda, generasi lama, baru sama aja. Cuman ngebedain kita lahir doang. Tapi di jalan kita sama-sama pakai tools yang sama, Iya. sama-sama di wall yang sama. Oh yes, bijak loh. Tua kayaknya. Oke, terus ketika lo aktivitas di tadi kita ngomongin graffiti dengan nama si Close ini ternyata membawa rezeki sampai ke tahap lo sekarang di hire salah satu brand. Satu brand. Yang brand ini memang sudah kita acungi jempol di dunia pergrafitian lah. Sebut aja Diton gitu Diton, ya. Itu berarti lo udah startnya kapan sebenarnya untuk akhirnya jadi keluarga besar Diton nih lo? Sebenarnya sama Diton itu udah dari 2018, dari pertama kali teman-teman develop. Oke. Jadi kan di situ ada Mas Riki itu, Ya. ada Mbak Pia, ada Dari 2018 dari itu. 2018 Oke, gitu. oke. Jadi awal emang pengen keluar itu si Diton ini meng-hire beberapa orang lah untuk riset di Iya, situ. iya. Gue udah ikut bergabung tapi gue belum into banget gitu. Gue belum mau kerja lagi gitu Iya. karena aduh gue lagi ngembangin si guanya nih. Karena di saat gue ngembangin si Close-nya terus gue fokus yang lain, ininya keteteran nih. Iya, iya. Karena lo sempat mau pameran apa nggak Iya. jadi. Jadi dong. Oh ya jadi. Tapi kan Jadi. lo mau bikin lebih besar lagi belum. Harusnya. Nah, nggak jadi tapi belum. Belum. Amin ya. Kalau amin. yang itu kan sudah terjadi, Terjadi. tapi pinginnya kan lebih besar lagi. Pengen besar lagi. Iya. Gitu. Nah dari situ lo ada aktif di si Diton. Diton. Si ini lo break dulu lah kegiatan-kegiatan Iya. pribadi lo. Lo Kegiatan fokus dulu ke Diton Fokus ini. ke Diton. Berarti udah mulai banyak kegiatan di Diton. Banyak banget. Oke. Banyak Jadi banget. berarti 2018 memang udah ikut. Udah ikut. Akhirnya official. Official itu di 2023. Lu memang akhirnya dinyatakan kita Iya. jadi keluarga besar. Tekan Lu kontrak tuh ya. Kontrak. Cair. Sebenarnya udah tawarin lama gitu. Taruh Cuma dulu deh. karena lu banyak kegiatan. Terus gue bilang, gue mau tapi selesai gue exhibition ya, Iya, gue iya. pengen fokus sama exhibition dulu nih. Iya. Ya udah habis exhibition ditawarin, kayaknya gue butuh lu deh Ah. buat ngomel-ngomelin orang nih. Oke. Oh ya udah, karena gue juga udah ada di bagian dari di ton gitu ya. Udah, gue juga udah kenal satu sama lain jadi lebih Lebih enak juga ya. enak aja. Lebih apa istilahnya kalau kita komunikasi tim tuh lebih Lebih mudah. cepat aja, Iya, iya. sat-sat enak lah. Oh, jadi official 2023. 2023. Kalau kita istilahnya di struktur kerjaan lo di hire sebagai apa? Artistic director atau CEO atau apa nih? Enggak lah CEO. Iya apa dong berarti? Apa ya disebutnya ya? Masa nggak ada? Lu aja mau merendah masih ada lah. Apa sebutannya? Creative director mungkin ya. Wih kawan, ngeri. Tapi di khusus CD lah CD. Iya, Oke. karena di ton itu kan sebenarnya banyak turunannya, ada di Ton King, ada di Ton Premium. Emang di Ton King emang khusus buat si Oke. graffiti gitu.
Jadi lu fokusnya di Diton Premium, Diton King-nya. Oke. Jadi dari 2023 itu fokuslah Creative Director untuk semua program Diton King-nya. Oke, bareng sama Curut dan Bapia dan lain-lain. Oh gitu. Suruh jagain anak-anak lah intinya. Sebenarnya. Sampai akhirnya juga ada beberapa tadi yang kita sempat mention soal festival. Ada King Royal Pride ini startnya kemarin tuh 2021 ya? 2020 ya, karena ada fase pandemi juga. Oke. Itu. Sebenarnya dari fase itu gue udah lumayan terlibat tapi nggak terlalu dalam gitu. Sebenarnya. Oke. Nah, kemarin-kemarin ini berarti lo fokusin lah untuk kayak misalnya kita ngambil contoh, lo berarti di KRP ini, King Royal Pride ini bertugas untuk apa? Menginvite atau apa? Mengorganize atau gimana? Mengorganize. Susunan acaranya juga, gitu. Invite juga. Abri aja lah. Ada beri lah. Iya. Gitu sih. Karena kan gue belajar dari Gardu aja dulu sih sebenarnya. Apa yang gue pelajarin di Gardu, gue renovasi dengan cara gue aja sih. Itu sih. Jadi lo waktu sempat yang di Gardu menyerap banyak ilmunya, melihat seperti ini. Ketika... gue dulu dipanggilnya Dom, Menteri Luar Negeri. Oh, kenapa Karena nemenin bule mulu. Awal-awal mah sih bisa bahasa Inggris gue Dom. Sekolah aja kabur bahasa Inggris. Lo jadi hospitality-nya kan, nemenin. Oke, lo butuh apa? Tembok yang ini, gue anterin kayak gitu. Dulu pas di Gardu zamannya gue gitu tuh. Oke. Gue inget banget ya Blay bilang. Ini ada bule nih yang ini. Ya Blay, gue gak bisa bahasa Inggris Blay. Itu urusan lu, bukan urusan gue. Lu Blay pinter juga. Maksudnya supaya lu juga belajar. Lu gak bisa kan, lu belajar lah gitu. Pakai alfaling gue dong kemana-mana dulu dong. Beneran. Iya dulu zaman tuh Lia kan, anak Lia tuh kan. Iya. Kan kita Inggrisnya Inggris nemu Bang. Bukan Inggris belajar. Oke. Tapi lu jadi lumayan lancar ya kan. Alhamdulillah lah. Kalau kita ngomong negara, secara lu sudah pernah visit untuk lu bekerja kayak berkarya di graffiti udah berapa negara? Kan tadi lu undangan tadi kita sebut aja Cina lah atau salah satunya. Lainnya apa lagi? Vietnam. Oke. Dan semuanya tuh memang festival ya? Festival. Oke. Paling jauh di mana? Paling jauh sih China sih. Oh, Afrika gitu belum? Belum sih. Oh, belum. Ya semoga ya. Iya. Semoga, seru amin, tuh. Amin. Iyalah. Cina paling jauh. Cina paling jauh. Karena gua nggak tahu kenapa tapi sekarang kayaknya event yang lagi masif tuh malah di Asia dong. Oke. Orang lagi banyak yang lihat Asia gitu. Jadi kenapa nggak besarin di Asia aja dulu? Iya. Secara gue juga dari Asia gitu kan. Iya. Gue pikir lo kan ada keturunan Pharrell Williams-nya lah. Oh, gue kan? ada. Gue Cindo. Albino tapi. Albino. Oke. Jadi lumayan. Ya itulah tadi karena nama ini akhirnya bawa rezeki. Alhamdulillah. Jadi lo sekarang kalau ditanya orang, lo sibuk apa? Gue sibuk di develop Diton gitu ya berarti ya? Ya. Oke. Nah kalau di Diton ini sendiri berarti ada inovasi-inovasi apa lagi ke depannya setelah kemarin KRP nih? Karena lo masuk di sana kan harus ada nih, ibaratnya kayak yang baru apa nih gitu loh. Jadi kayak lo harus berpikir lagi kan istilahnya itu. Berarti kalau ada sedikit bocoran apa sih selain KRP kemarin? Nextnya deh, what nextnya? What nextnya sebenarnya masih KRP sih di tahun depan, tapi gue pengennya bawa itu ke medium yang lebih besar aja sih. Gue pengen cross culture, kalau bisa gue bisa masuk ke festival musik mungkin KRP karena kan jadi hal baru gitu. Gue pengen kasih tauin ke orang-orang yang nggak tahu tentang graffiti. Gue sih pengennya gitu sih. Kalau untuk kita kan sempat juga tahu ada commission atau kayak season artisnya nih, artis series, Fine Dimension. Nextnya boleh tahu ada siapa nggak? Oh, nextnya kita ada dari Filipina. Kenapa ngambil Filipina? Karena kita ada country series, kebetulan kita juga ada secara jaringan juga udah lumayan tersebar ya Diton itu. Pendistribusiannya sampai Asia. Paling jauh kemana? Paling jauh Jerman. Gokil. Jadi Diton ini kan produk Indonesia asli kan? Iya. Gokil, mantap. Sampai ke Jerman. Amin. Udah nyampe. Jadi kalau yang Asia udah pasti ada banget lah, Malaysia, Thailand, Singapura. Udah ada toko juga? Udah. Nah, makanya kita punya
official country series. Jadi di setiap negara tuh kita udah punya base lah. Terutama di Asia gitu ya. Ada satu icon yang diangkat dan dikolaborasiin di kaleng itu. Dan si nextnya Filipina. Sebelum kayak artis series Fine Dimension sebenarnya kita udah ada Brunei. Kita udah keluar untuk country seriesnya Brunei. Setelah itu kan si Fine Dimension kan. Mungkin nextnya kita akan ada Filipina dan negara-negara selanjutnya yang ada di Ton King-nya sih. Dan lo akan kesana juga pasti nggak? Insya Allah. Gila, secara kreatif director kan lo visi dia kan ngelihat bagaimana ya kan. Brunei scene-nya bagus ya? Brunei scene-nya bagus. Gue sempet ngobrol tuh waktu KRP itu pas gue datang sih gue oke juga. Di sana scene-nya gede tapi pelakunya masih belum semasif di kita. Gitu. Secara soal duit mereka aman loh. Wah bang, kerajaan bang. Izin melintas komandan udah king, udah king. Ya kingnya king bener. Ini emang real king emang. Duitnya ada mereka. Ada bang. Tapi mungkin tidak begitu terekspos karena mungkin ada kebentur soal ini ya. Di sana kan ada istilahnya kalau norma-norma banyak rules. Iya banyak rules. Lebih Islamik ya. Islamik kan. Jadi mungkin ada nggak boleh gambar di sembarang tempat. Lebih terkontrol sih. Sebenarnya hampir sama lah kayak Singapura gitu. Sebenarnya. Kayak gambar gak boleh sembarangan. Gitu. Ada tempatnya gitu. Tapi sini lumayan besar ternyata. Besar. Di toko ada juga? Ada. Keren. Tokonya besar juga. Jadi setiap KRP selalu datang deh? Selalu datang. Karena menurut mereka ya ini lebih ke lebaran sih. Iya, memang kan yang difokuskan kalau gue lihat KRP ini bukan kalau gambar bisa di mana aja sebenarnya. Ini tapi soal kangen aja. Yes, silaturahmi. Ketemu kayak lo kayak istilahnya kita punya hobi yang sama, kumpul nongkrong bareng gitu-gitu yang diambil poinnya sebenarnya value dari KRP ya. Jaga koneksi aja, Bang. Iya, benar. Gitu. Kalau gambar mah udahlah ya gambar mah gitu loh. Lu mau lihat yang kayak gimana Iya, tapi kan bukan itu poin yang utamanya. Benar sih, benar. Iya, berarti lu ketika di tahun ini masih ada waktu untuk bisa explore yang lain tentang kan pasti ada yang namanya kita punya rasa gue pengen explore pribadi tuh ada nggak? Harus bang. Lu lagi kerjaan apa berarti selain lu fokus di tahun ini? Jadiin karya sih palingnya. Untuk goalsnya apa nih? Gua nggak berekspektasi goalsnya apa, tapi gue bikin aja sih. Atau target, misalnya lo mau solo show lagi misalnya atau commission atau apa nih? Solo show amin. Gue pengen juga gitu solo show, tapi pengennya di luar gitu ya, biar maksudnya. Di luar mana nih? Di luar Indo gitu. Lo pengennya gitu? Pengen gitu. Kan pakai jejaringnya KRP aja dong. Iya makanya itu karena. Lo tinggal ya secara ya kan lo. Ya gitu. Iyalah. Alhamdulillahnya karena gue di sini gue bisa buka berapa pintu tuh. Tapi masalahnya nggak segampang itu. Jadi karena kan di saat gue fokus sama gue sendiri, ini yang lain bisa keteteran nih. Jadi harus bagi-bagi waktunya sih sebenarnya itu sih. Jadi lo juga emang lihat dulu nih sikonnya oke apa enggak. Karena ketika lo gas juga ternyata sikonnya Kalau untuk tools dan lain-lain sih gue udah gak masalah gitu. Tapi waktunya ini loh. Karena kan ya berpameran tuh nggak gampang gitu. Lo kan menyampaikan narasi yang pengen lo sampein gitu kan. Gue pengennya itu jadi nggak cuman asal jadi aja sih. Berarti lumayan kepikiran untuk mikir konsep juga ya. Bang. Subjek matternya apa nih, ngomongin apa nih, nggak asal jadi ya. Nggak asal jadi. Emang lu kepinginnya mau di mana sebenarnya, keinginan lo? Keinginan gue. Iya, namanya keinginan kan boleh. Kita ya kan keinginan nih, gue pingin gitu loh. Ada lah kepinginan. Asia sih Filipina. Gue pengen tahu sih. Gue nggak berharap itu selling atau enggak. Gue pengen tahu, kasih tauin doang ke publik. Ini gue juga bisa loh. Gitu. Lo melihat marketnya agak oke juga nih Filipina. Kenapa nggak deket-deket dulu Malaysia, Singapura? Udah sebenarnya sih Malaysia udah sempat ada tawaran gitu, tapi karena waktunya balik lagi kayak Singapura juga ada, tapi gue belum siap aja untuk fokus ke situ tuh, karena bener-bener kayak akan baginya nih akan
jauh banget nih. Kalau di saat gue fokus ke situ bisa 80-20 nih. Yang ada kalau ini 20. Iya. Makanya jadi kayak gue perlu orang nih, gue perlu asisten atau apa nih. Istilah buat nge-backup juga. Karena lo juga di Ton kan banyak project, banyak kerjaan, kegiatan gitu. Kalau kita ngomongin soal kekaryaan ya, lu sebenarnya banyak referensi awal sampai lu menemukan yang karakter si Close sekarang ini, lu melihatnya kemana sih sebenarnya? Look up-nya kemana gitu? Melihat lingkungan sekitar. Wah, jadi tema yang lo angkat lebih ke lingkungan sekitar. Makanya gambar-gambar lo akhirnya keluar seperti itu. Seperti halnya apa? Contoh? Gedung. Oke. Karya gue sekarang tuh kan lebih ke geometrik. Iya. Ya gue referensi gue awalnya ya gue karena gue dulu sering bantuin Mas Tutu gitu ya. Ya ternyata itu berimpact juga ke gue. Tapi gue melihat sekitar gue juga nih apa yang sehari-hari gue temuin. Dari situ tuh gue liat kayak kenapa gue bisa dapat garis itu ya sebenarnya apa yang gue lihat di sekitar aja sih. Kabel berantakan, tiang listrik bengkok, bangunan tua yang hancur ya lebih kayak gitu aja udah. Itu menurut gue ya itu yang ngelambangin gue gitu. Gue ada di kota ini. Ya yang yang mengimplementasikan sama gue ya karya gue ya dari sekitar. Melihat sekitar kanan aja. Kiri bentuk ternyata bentuk ini bisa jadi ini. Itu sih. Dan ketika lo mengeksplor dari ide-ide lo itu nggak cuman kanvas lah kalau gue lihat lo kan ada kayu, ada material itu sebenarnya lo ngulik yang paling bener-bener pingin tuh material apa sih sebenarnya? Karena kan kanvas sudah biasa kan lah, lu gue lihat kanvas ada, kayu udah ada kan, yang nextnya lampu juga ada tuh kan, nah itu lu pinginnya apa lagi? Terakhir yang kan penasaran? Terakhir akrilik, gue pengen kaca sih. Sebenarnya lu pengen kaca. Kenapa lu memilih yang medium kaca ini gitu? Karena itu banyak tantangannya, terus kaca itu lu bisa reflection, lu bisa lihat dari sudut manapun. Jadi menurut gue kayak lu bercermin aja lah, lu bisa melihat dari sisi manapun nih. Situ sih. Itu yang masih lo pinginkin terus explore lah di situ. Sebenarnya kayak lucunya itu pameran gua kemarin tuh emang gua ngambil materialnya tuh semua dari sampah dong. Sampah yang gua temuin di sekitaran gua. Kayak fun object ya jadinya. Iya. Kayak akrilik gitu. Orang mikir wah mahal nih Karil. Gue nemu sampahan, gue bilang tuh sama temen gue, ini kepake nggak nih? Kagak itu nih. Ya udah gue. Lo respon lah. Jadi barang-barang temuan yang menurut lo ini bisa banget dikulik, bisa banget direspon, sikat. Karena kan bukan dari estetik mediumnya, tapi historical mediumnya bang. Gak. Coba lagi. Historical mediumnya. Itu dia. Karena kan masing-masing kan punya. Iya. Paham. Kenapa ini bekas ini? Ada ceritanya. Kenapa ada ini? usulnya. Gitu. Konseptual. Asik. dari lo berkarya yang di medium kanvas, kayu dan tadi lain-lain itu di pameran lo kemarin ada nominal yang laku? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu berapa karya dari sekian yang pamerkan yang laku? Yang di pameran malah yang laku dikit dong. Oh justru setelah pameran? Setelah pameran yang aneh dong. Mungkin dia tidak mau ada kena pajak atau potongan kali. Mungkin. Ya gak tahu juga. Karena kan mungkin kalau galeri ada potongan. Tapi kan pas gue itu kan gue bikin sendiri. Iya sih. Gue tanpa galeri. Semuanya benar-benar gue DIY lah. Gue kenalan sama. Gue berterima kasih juga sama Muklai. Malah dia yang ngasih gue referensi. Ini ada tempat ini nih. Ntar gue kasih izinnya ya udah. Oke. Bener-bener gak ada. Ya yang support gue cuma di Ton doang udah itu. Iya. Gitu. Jadi lo senang juga ya kemarin pas ternyata pameran responnya bagus. Setelah berpameran malahan. Itu gue mau tanya kenapa orang-orang justru meresponnya setelah pameran? Kenapa? Gue gak ngerti. Itu perbedaannya apa? Antara yang sebelum pameran kok biasa aja tapi setelah malah bagus tuh karena apa ya? Postingan kali ngaruh gak? Mungkin setelah bercerita kali ya. Dia dengar dulu, dia tahu dulu. Si Aldi tuh ngapain, si Close ini. Dia gini. Jadi mulai tuh kebangun image-nya ini. Dan malah lucunya dia pesan dengan inisial nama dia. Kan gua kan sebut nama boleh gak?
Jangan. Oh jangan. Dia emang nggak mau. Oh nggak mau. Emang nggak mau. Dia commission berarti kalau. Commission. Karyanya apa? Bentuk huruf kan. Di pameran gue tuh sebenarnya gue bikin semua huruf. Iya. Dengan medium yang beda-beda. Benar. Ada satu yang pakai akrilik gue buat. Tapi kan itu bentuk hurufnya K. Iya. Jadi seminggu setelah berpameran, gue nggak berekspektasi tiba-tiba dia DM gue, terus dia ngajak ketemu. Orang Jakarta. Sekitaran daerah sini lah. Sekitaran daerah sini. Oke. Menteng area. Oke. Terus dia request dengan inisial hurufnya dia. Terus dia bilang sama gue nggak mau ini ada di postingan lu, gue nggak mau ini dipublish. Udah, ini gue pengen benar-benar nggak ada yang tahu. Ya udah, situ. Iya. Dan alhamdulillah. Oh, jadi alhamdulillah banget. Iya. Oke tuh ya. Oke. Kayaknya kalau dia sampai begitu, memang dia senang dengan karya lo, karakter lo, dan nextnya bisa jadi bisa repeat order. Amin. Iya kan? Udah karena sih, ada lah. Ya nggak apa-apa dong. Maksudnya ketika ada yang order kolektor atau art lovers atau emang you name it lah ya. Tapi intinya di situ dia respon ke karyaan lo, respect banget. Ya lo juga harus respect balik dengan kayak tadi. Nggak boleh dipublish. Ya lo harus ikutin gitu kan. Menghormati lah sebenarnya. Lo tau nggak dia pertama bilangnya apa? Gimana? Dia bilang karya gue yang itu kayak Gundam. Oh, karena dia punya imajinasi itu ya. Iya. Wah ini kayak strukturnya Gundam nih. Oke. Gue mau lu bikinin kayak gini tapi dengan inisial huruf nama gue. Oke. Udah dari situ ya alhamdulillah. Iya. Oke. Di luar ekspektasi gue malah. Iya. Gak ada tawar menawar dong. Gak ada. Dia langsung oke sih. Ya kan tadi lo udah bilang area sini kan kayak jarang nawar juga kalau area sini. Oke. Sesimpel gue buat work in progress atau apa, dia gak mau. Iya jangan. Berarti emang ada private lah yang sifatnya gue order ke lo udah buat gue aja ya gitu, gak usah publish. Oh gitu. Jadi di kekaryaan lo lumayan responnya dan ada sales di sana. Ada orang juga yang akhirnya commission. Ketika lo melihat itu berarti ada sisi mungkin lo melihat peluang lah di kekaryaan. Ternyata karya gue dibikinkan pameran, diaplikasiin ke medium ini laku gitu. Nah, lu mau mencoba untuk fokus di situ nggak? Ya emang sebenarnya gue nggak mikir itu laku ya. Gue cuman decide ya dari perjalanan gue start di 2005 gitu. Ya akhirnya gue nemuin yang gue banget nih di pameran kemarin gitu. Dari sekian dulu itu ya? Iya dari berbelas tahun itulah ya kan. Gue nyoba ini sampai akhirnya gue decide ya udah inilah gue gitu. Gue sempet gila dong. Gue nggak mau ngelihat sosial media. Karena ini ngaruh nih. Takut kepikiran merekam. Gue takut. Karena visual nempel kan. Terus jadi kayak itu ya apa istilahnya meniru juga gitu. Apalagi kan sekarang eranya berubah nih. Lu informasi gampang banget dong. Iya. Lu mau dapet ini. Wah itu ganggu. Gampang masuk, gampang lupa juga sih sebenarnya. Iya. Gue hampir ada kali 2 tahun emang ya udah gue nggak mau buka sosial media. Gue gambar mau jelek, mau kata orang itu jelek, ya udah ini gue gitu. Sempat lu pernah fase itu? Fase itu ada dong. Oke, karena lu pingin emang ya udah nggak usah banyak melihat. Lu pengen jujur aja sih. Ini gue nih gitu. Dan lu sekarang udah menemukan? Alhamdulillah. Karakter lo ini. Karakter itu. Kalau di kekaryaan ini memang hanya untuk di kekaryaan kayak medium, bukan kayak di tembok itu nggak bisa ya? Bisa juga. Oke. Nah karya gue yang sekarang gue bisa main ke medium apapun. Oke. Kalau dulu kan ya gue harus dapet wall yang gede. Sekarang gue bisa melihat apapun tuh bisa jadi karya gue gitu. Gue bisa tempelin ke sini nih. Gue bisa tempelin. Gue sekarang lebih ngerespon sih. Gue udah nggak takut sama medium apapun. Gitu. Emang basic gue dari graffiti background gue. Tapi gue nggak mau ada di dalam kotak itu mulu dong. Gue emang basic gue dari graffiti. Tapi gue nggak mau main di kotak itu doang. Kalau lu berstatement, gue graffiti artis, ya lu akan selamanya akan di situ aja. Gue nggak mau tuh. Gue pengennya yang ya udah, tapi backgroundnya dari graffiti.
Tapi bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Oke, dan lo kayak sangat menghindari untuk stuck di satu kotak itu aja. Lo pengen out the box, keluar lah dari dengan mengeksplor tadi banyak medium. Gimana sih kalau seniman graffiti ditantang bukan pakai kaleng? Gimana sih seniman graffiti kalau ditantang bukan pakai mediumnya? Bingung pasti. Iya. Karena ya itu dia takutnya dia sudah terbiasa hanya di medium itu aja terus nyaman. Gitu. Ya. Bener nyaman, gitu. Terlalu nyaman. Kalau kita ngomong brand, lu berarti sudah banyak kolaborasi juga? Alhamdulillah, banyak sih enggak. Nah, boleh sebut nggak yang paling berkesan aja? Brand yang akhirnya lo dibebaskan, style lo sesuka hati lo kayak Jarum. Acaranya apa namanya? Super Soccer. Lu suruh bikin apa tuh? Oh, yang lampu itu. Yang gue lihat tuh, iya. Si Osan tuh yang nyeting kan tuh. Iya, Osan. Iya, tahu gue. Oh, itu rumit sih. Itu rumit karena Osan juga bilang sama gue, "Wah, Bang Dom, parah nih Bang Dom. Gue soalnya mau minta tolong Osan, ya kan." Terus Osan geleng-geleng. Sampai tidur di rumah juga kan boleh nginep. Iya. Wah, ini karena itu kalau gue lihat instalasi listriknya sih yang agak rumit. Memang endingnya bagus, tapi proses kesananya, gue ngeliat tuh kan ada layer-layer kan tuh. Layer itu. Oh, itu yang menurut lo berkesan tuh? Itu berkesan karena gue dikasih kebebasan untuk bikin sesuatu. Terserah lo gitu. Terserah lo. Pokoknya dia cuma bilang, pokoknya lu harus keren. Lah, lu nantang gue. Lu gak usah ngomongin budget, pokoknya harus keren. Ya udah. Oke, ya lo bikin lah begitu. Gue bikin total-totalan di situ. Itu size-nya lumayan kan tuh ya? Itu size-nya itu 2 kali. Gede loh itu. Iya gede. Orang gue tahu gue karena itu. 130 kilo dong. Iya, berat. Iya. Orang kan lu ada pakai forklift. Nah, copotan-copotan kan. Itu gue pertama kali ngangkat karya gue pakai forklift tuh gue kayak, weh. Kapan lagi? Sebenarnya jadi ya mix media, patung juga bisa, instalasi lampu juga bisa sih sebenarnya ya. Itu berarti sekarang udah miliknya Jarum itu? Milik Jarum. Dipamerin di beberapa itu kan tempat acara aja kan? Sekarang ada di kantornya dia. Ada? Jadi itu karya lucu dong. Kenapa? Gimana? Karena itu kan yang masakin lampu Osan ya. Iya. Itu kan semua by sensor ya. Iya. Sebutannya apa tuh gue lupa. Ada tuh nama sensornya. Gue lupa kinetik atau apa. Arduino. Gue gak tahu ya, itu. Istilah Arduino. Gue cuma bilang mau San nih gimana caranya kalau gue tepuk. Canggih. Nyala. Iya. Ada bang tapi mahal. Beli. Jangan sebut mahal sama gue. Lagi ada nih. Lagi ada. Sekarang lagi di atas nih. Beli San. Mahal tapi beli San. Beli. Yang penting kalau begini nyala. Terus kocaknya. Pas karya itu diangkut di display. Kan semua yang ada beberapa karya teman-teman yang harus dicolokin dulu kan. Iya kan dia listrik. Nah pas karya itu di display tiba-tiba kan ada cek sound musik ya. Karya gue nyala. Dikira hantu bang. Bang karyanya nyala bang. Tiba-tiba nyala bang. Dalam hati gue bego itu ada sensornya. Katanya sensor suara. Sensor suara kan. Nah, kalau mau suara apa aja pasti bunyi atau nyala. Oke. Canggih tuh ya. Canggih. Yang di antara yang lain lo yang canggih tuh ya. Enggak juga sih. Ada juga beberapa yang canggih. Canggih juga. Tapi kalau untuk kita ngomong ada segi unsur grafitinya, sensornya lo sih yang canggih ya. Karena yang lain kan biasa, kanvas, AP gitu kan. Oh gitu. Lu ngeliatnya dari mana referensi? Gue lebih suka berinteraksi aja. Gimana caranya nih kalau misalnya audiens datang ke karya gue nggak cuman ngeliat doang aja udah. Lu teriak-teriak tiba-tiba nyala gitu. Itu kayak buat orang-orang yang Instagramable atau apa kan seneng gitu kan. Seneng. Mereka pasti ngerekam lah pastinya. Gue suka tuh yang gitu tuh. Yang dikatain orang si anjing bisa bikin begini. Bisa-bisanya bikin. Lagi ada. Iya. Lagi ada mah beli. Gak mikir gue. Itu berapa lama lo mau San untuk proses bikinnya tuh? Karena mepet juga kalau kata San tuh. Iya deadline-nya agak lumayan katanya tuh. Gue dikasih deadline cuma seminggu. Bisa gak lu ngerjain ini seminggu? Wah anjir. Ya gas. Gue cuma bilang sama San bisa gak San? Bisa bang. Tidur dia.
gue pagi-pagi buset San di belakang karya gue gitu. San udah makan belum? Udah bang. Dia tidur dia. Iya. Pengen enak tuh baunya tuh. Tapi gue selalu percaya lah kalau tangan Osan tuh jadi. Respect gue. Mantep lo San. Jagoan keren asli. Angkat topi gue. Iya udahlah pokoknya the best lah kalau instalasi, listrik, lampu udah. Iya. Emang gue udah keker. Gue udah keker nih. Wah. San ntar kalau hari ini aman bang. Asli, gue percaya gue, ya. Karena gue nongkrong sama anak-anak good school juga, jadi gue tahu ada ini, ada ini. Doi punya spesialis yang memang fokusnya di kayak begitu, instalasi, listrik, sama lampu gitu-gitulah. Tadinya tuh masih panjang dong. Tadinya gue pengen ajak ini juga. Ada rangkaian apa gitu katanya yang si Osan diajak nggak bisa juga katanya. Iya, jadi kan itu kan akan dibawa ke beberapa kota. Iya, kayak tour kan. Nah, Osan itu katanya suruh nemennya bagaimana gitu kan, nggak bisa katanya dia. Iya. Karena kan gue butuh kalau tiba-tiba mati. Itu dia, yang tahu kan dia doang. Iya. Si ngerti gitu. Orang pas mati itu, mati ini. Aduh. Balik lagi dia. Iya lu juga bingung juga kalau mau ngulik kan. Daripada urusan Iya, udah udah lah gitu. Pawangnya emang dia. Angkat asli. Respect gue mau San. Keren lo San. Asli, gue karena melihat banyak bikinan garapan dia tuh oke lah. Mantap. Proper lah. Iya. Emang biasa di galeri mungkin. Iya. Udah settingannya emang oke nih gitu. Itu menurut lo karya kolaborasi commission yang paling berkesan deh. Paling berkesan buat gue. Karena gede juga. Gede terus gue benar-benar nggak dikasih limit. Ya udah terserah lu mau bikin gimana terserah lu. Yang penting tetap relate sama si brandnya. Kan gue bikin bola itu sebenarnya. Iya. Gede sih emang gede. Oke. Anjir, gue kalau kita ngobrol bisa lama nih ya. Gak apa-apa dong. Jadi, tapi sebelum menutup inilah obrolan kita. Karena dari kemarin pasti selalu lebih dari sejaman gitu. Gue kadang mikir yang nonton gitu. Kalau nextnya seru pasti kita undang lagi. Sebelum ini deh gue mau coba info atau nanya ke lo soal goals atau apa sih yang belum lo capai. Karena dari tadi kerjaan lo mau di agensi udah, kerjaan enak di Batik Bapulo udah ngerasain, akhirnya lo banyak ilmu di Gardu lo terapin di Diton ini udah, akhirnya ada si KRP dan lain-lain atau solo exhibition udah, meskipun nanti ada solo yang belum gitu ya. Bikin project juga udah. Nah, ada nggak sih yang lo lagi kayak gue pingin banget ke arah sana tuh, apa tuh, ada nggak? Apa ya? Kayak lo lagi mau pingin ngapain sih sebenarnya? Karena lo udah hampir semua udah journey yang kayak lo bikin toko udah, bikin merchandise udah, lo kerja udah, dan sekarang lo jadi creative director di mana itu kan, itu impian banyak orang lah ya kan, apalagi untuk ngomongin desain. Iyalah, karena lo bisa ada waktu gambar, lo punya waktu bekerja, dan lo punya temen seru yang lumayan support gitu, enak jadinya gitu, circle-nya gitu. Apa sih, tapi pasti ada lah, ada hal-hal yang gue pingin nih, ada satu poin yang gue belum, misalnya modif mobil misalnya, atau apa, rumah atau apalah, gue nggak tahu. Rumah mungkin sih dong. lu pingin? Iya. Konteks rumah nih emang lo desain sendiri gitu-gitu, iya. emang ada plan? Bikin rumah sendiri. Kok sendiri? Isinya masa lo sendiri? Ya, maksudnya, pasangannya dong? Iya pasti. Bikin dulu rumahnya. Tapi nih. udah ada pasangan? Belum. Ya kan sempat itu juga bisa di goal juga dong. Nama anak sih udah ada. Udah ada. Nama istri nih yang belum ada. Beneran lo nama anak ada? Ya buat pribadi ada. Oke. Jadi lo emang ada impian rumah? Iyalah, pengen gue. Tanah udah ada tanah? Alhamdulillah. Oke. Tanahnya ada, tinggal bikin bangunnya. Oke. Itu impian lo tuh ya? Impian lah. Oke. Iya, karena gue melihat beberapa teman-teman gitu yang dia bikin rumah sendiri plus studionya tuh, gue pengen gitu, rumah gue ada studio gue sendiri, ada ya jadi playground sendiri lah. Iya. Gue pengennya itu sih goalsnya. Enak banget sih ya kita punya kayak Iyalah. Ini ruangan buat studio. Ini buat studio, ini buat nongkrong, buat ini. Siapa yang nggak pak? Iya, pengen. benar. Ya enggak. Benar. Bapak juga pengen. Benar, pengen nanti. Benar. Ada ruangan yang emang macam-macam nih sesuai kita kebutuhannya. Iya. Oke. Berarti ruangan gambar, ruangan meditasi, ruang bengong. Ada yoga bisa. Kadang kan ya nggak tahu ya, kita seniman kan seneng bengong ya. Iya. Bengongnya gitu tuh meditasi, bukan bengong lah. Iya, itulah. Mencari inspirasi ya kan. Oke.
Ada siapa tahu ada sauna juga enak tuh ya kan. Amin. Kan? Jadi produktif gitu. Support system. Gak usah kemana-mana lagi. Gak usah ke Wijaya ya kan. Lu tahu aja di Wijaya. Member ya? Iya kagak. Gelangnya lo mau pulang lagi. Bapak member kayaknya. Kagak lah. Oke, lu ada info gak yang mau lo bagiin atau apa tentang lu atau Diton misalnya project ke depan sebelum kita berakhir? Project ke depannya sih gue pengen nyamperin. Ya dari Diton gitu ya. Yeah. Gue pengen. Lo bisa ngomong di sini. Ya, gue pengen. Ya kita gitu dari Diton gue pengen nyamperin teman-teman tur tuh ya. Yang ya maksudnya toko-toko yang ada di Indonesia lah. Oke. Gue pengen tahu sudut pandangnya mereka langsung sih. Karena kan kalau mereka datang kan ya hanya sebatas itu aja gitu. Gue pengen tahu aja sih. Jadi kita juga punya referensi gitu. Apa sih yang kurang? Apa sih? Kan kita juga masih maintain tentang si brandnya juga kan. Gitu sih. Itu ada di mana sih lokasi paling jauh? Papua. Ada tuh ya? Ada. Papuanya mana? Papuanya gue lupa mana Dom. Maksudnya kota? Kota. Sorong atau Wamena nggak tahu lo ya? Gue nggak, kayaknya Sorong deh. Dom. Sorong. Oke, gokil juga berarti sini di sana tuh. Karena mereka juga kayak ya semoga gitu ada rezekinya gitu, ada yang mau buang-buang duit gua, lempar gua ke sana gitu. Money laundry. Money laundry ya kan. Mungkin Bapak dari pihaknya. belum. Enggak, tapi itu memang jadi event yang kayak rangkaian bakal kayak silaturahmi atau cuman visit aja? Visit aja sih kayak bukan KRP sih? Kecil gitu bikin enggak. Kalau KRP kayaknya mungkin ada di negara-negara tertentu ya, tapi belum tahu ininya kapan gitu sih. Cuman udah ada kayak something, bikin dong di negara gue dong, ayo gue bikin deh gini nih. Ya udah ayo, tapi belum ada obrolan panjang lagi sih. Gitu. Karena Bapak Aldi ini sebagai creative director, berarti teman-teman yang mungkin ada plan untuk bisa kerjasama dengan Diton bisa kontak ya? Bisa. Kontaknya kemana? Kontak aja langsung ke Diton King. Diton King atau Instagram lo boleh? Ya boleh. Instagram lo apa? Sikloze. Itu boleh langsung DM, boleh, komunikasi. Tanya gitu. Mungkin nyari jodoh bisa ya? Iya kan, kita nggak tahu, ya kan? Ya boleh dong. Nyari jodoh. Iya nggak tahu ya nggak. Lo kan udah banyak tuh, udah ada uang, tinggal rumah, tinggal isinya kan? Amin. Dong, gitu. Ada lagi yang mau di-share? Be humble aja sih sama teman-teman sih, itu sih. Kunci. Dan Dan juga mungkin respect sama yang lebih. Ya, respect is other sih. Karena kalau bukan karena kalian juga, kita juga di sini bukan apa-apa sih. Tahu aja. Iya. Menurut gua sih. Respect sesama ya. Iyalah. Oke. Di atas angin masih ada angin lagi, Bray. Benar. Di atas ketoprak masih ada kerupuk ya kan. Yang penting kalau jalan jangan lupa nunduk ke bawah. Takut ada tai kucing di bawah. Iya. Ya kan? Ilmu padi abangku. Gini nih. Oke. Thank you banget ya. Siap. Thank you banget. Nanti gue ngobrol lanjut, gue mau closing. Siap ya. Thank you banget dengan Pharrell William a.k.a. Aldi Sikloze. Thank you banget. Siap. Gua mau closing. Terima kasih Kak Domi. Terima kasih teman-teman. Tadi udah ngobrol seru banget karena gue akhirnya dapat cerita dari Sikloze ini atau Aldi atau Pharrell William lah kalau kita melihat, karena sosoknya ada nih titisannya ya kan, ngomongin keseniannya ada, desainnya jago, pengalamannya seru ya kan. Nah tadi adalah sisi dari si Aldi Kloze ini yang menurut gue juga mungkin ada beberapa yang gak banyak tahu, karena yang kita tahu kalau kita ngomongin si Aldi Kloze ini di seni graffiti itu kita udah merem lah, kita nggak perlu detailnya seperti apa. Tapi tadi ada cerita yang menarik karena dia menceritakan sisi lain dari si pihaknya si Aldi Kloze ini dengan rangkuman kayak kerjaannya, prosesnya sampai pengalamannya. Nextnya siapa lagi yang bakal gue undang di DPP? Nextnya tungguin aja. Jangan lupa di share, like, dan juga komen di YouTube-nya Metur Indonesia dan Instagram-nya metur.idn. Terima kasih. Selamat malam. Thank you Aldi. Siap. Mantap. Mantap. Yoi.